baik, di sini saya berada di Sekolah Dasar Al-Huda, Kota Selatan. Saya akan mewawancarai salah satu guru di sekolah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, dalam hal ini tugas UAS. Mohon izin, Pak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Iya. Baik, terima kasih. Saya mulai. Pertama, saya akan bertanya, apa pendapat Bapak tentang perkembangan peserta didik dari aspek kognitif? Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai perkembangan, itu adalah dilihat dari perkembangan anak itu sendiri, kan tidak mungkin langsung perang tembak satu kali tentang kognitif. Karena kalau bicara tentang kognitif itu adalah perkembangan peserta didik dengan apa? Dari cara dia menangkap materi, baik dari visual ataupun dengan pendengarannya ataupun dengan. Jadi menurut kemudian mengenai perkembangan anak itu berhubungan dengan yang ada tanyakan tadi tentang kognitif, itu kan kognitif itu kan berbicara tentang pengetahuan. Nah, itu memang sudah sudah ada itu dari zaman dulu sampai dengan sekarang, itu dikenal dengan 3 kriteria dalam dunia pendidikan. Itu ada aspek kognitif, afektif, dengan psikomotor. Kalau kognitif pengetahuan, afektif sikap, kemudian yang terakhir itu adalah PEC, ya. Jadi kalau misalnya saya di sini sebagai pendidik harus memperhatikan itu, karena ada anak yang lebih suka mencatat, ada yang suka mendengar, ada yang suka pura-pura batulis istilahnya. Jadi harus diperhatikan itu. Makanya diangkat di sini di dalam kurikulum Merdeka itu, untuk perkembangan peserta ataupun di dalam pembelajaran itu harus memperhatikan peserta didik. Semuanya itu dikembalikan kepada keinginan peserta didik. Karena tidak sudah tidak seperti lalu. Dalam setiap capaian kompetisi, setiap KD, misalnya di saya kan pembelajaran tentang meneladani sifat mandir dari Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu, anak-anak materi ini tentang menjelaskan catat. Nah, begitu kan dulu kan? Dulu begitu kan? Masih atau pernah masih mengalami kan? Materi masih ya? Materi itu pertama tentang meneladani sifat mandir. Bab pertama lagi mutus di bab. Nah, sekarang sudah tidak. Karena sekarang sudah kurikulum Merdeka, orang harus dituntut lebih kreatif lagi. Entah di dalam kelas kita menggunakan PPT, atau bawa kasanah salun putar, atau dengan penguasaan kelas yang lain, atau dengan cara mengajar dan berdiskusi. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Baik, selanjutnya pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan sosial? Kalau dia berbicara sosial itu kan dia tentang bagaimana siswa menanggapi norma-norma ataupun aturan yang ada di sekolah, kan. Kalau di sekolah sini kan mungkin siswa itu harus akan pukul sebelum pukul 6.30 sudah ada di sekolah. Di sini saya tidak tahu di sekolah lain, cuma kalau di sini itu lebih mengedepankan kedisiplinan pertama, yang pertama kesopanan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan siswa pada aspek perkembangan moral? Kalau untuk perkembangan moral, kalau di SD ini kelas 1 kan ada yang namanya dikenal dengan masa transisi. Kalau transisi, masa peralihan dari SD ke bukan TK ke SD. Jadi terang-terang tidak bisa menilai, oh anak ini
tingkah lakunya tidak baik karena dia mau panggil guru panggil nama. Nah itu orang tidak bisa langsung baik karena orang masih dalam masa peralihan. Kecuali untuk anak-anak yang sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, nah itu orang sudah bisa manage. Makanya di dalam penilaian itu ada 3 jenis penilaian. Penilaian pengetahuannya, kemudian spiritualnya, kemudian ada juga apa? Moral. Ada poin-poin. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang perkembangan siswa pada aspek perkembangan spiritual? Kalau berbicara mengenai aspek perkembangan spiritual itu, saya rasa di setiap sekolah beda-beda ya. Mungkin di SD Lab sana kan ada bukan cuma agama Islam kan yang masuk ke sini. Iya. Kalau di sini dia memang fokus untuk orang-orang yang Islam, kan orang mau terima di sini. Jadi kalau bicara tentang spiritual, bisa dikatakan alhamdulillah anak-anak sini baik karena untuk berkembangnya anak di dalam sisi spiritual itu harus yang berperan sekolah dengan orang tua. Nah makanya kebetulan di sini di sekolah sini ada program yang namanya setiap hari harus sholat duha. Setelah sholat duha kita membaca doa setelah sholat duha, doa kedua orang tua, setelah itu membaca Yasin. Makanya anak-anak di sini rata-rata sudah Yasin. Kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Terima kasih ya atas penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.